Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini saya akan coba berbagi tutorial cara perbaiki sebuah setrika yang sudah rusak ataupun mati ya. Nah, bagian lampu indikatornya mati, sedangkan di bagian pengatur suhunya kita putar-putar pun tetap nggak mau menyala. Jadi kita akan bongkar dulu di bagian casing dari setrika ini. Barangkali nanti untuk setrikanya bisa kita gunakan kembali ya, karena untuk perbaikan setrika itu atau rusaknya setrika pada mesin, nah biasanya hal sepele sih, biasanya juga ada di bagian kabel. Kalau nggak di bagian kabel, di bagian pengatur suhunya ataupun di bagian kabel-kabelnya ada yang putus ya. Nah, setelah terlepas seperti ini, untuk bagian kabel-kabelnya kita lepaskan juga ya. Dan terutama teman-teman harus diingat ya, untuk bagian pelepasan kabelnya harus diingat. Oke, untuk yang pertama kita siapkan sebuah taspen. Jadi taspennya itu untuk pengecekan bagian kabel apakah terkonek dengan baik atau tidak ya. Kalau misalkan tidak menggunakan atau tidak mempunyai avometer, gunakan taspen seperti ini. Nah, ini kan menyala ya. Jadi kita cek dulu di bagian steker. Nah, untuk pengecekannya seperti ini kan ada dua kabel ya, bagian colokan listrik. Jadi untuk kabel yang satunya, yang terutama kabel yang satunya kita lihat dulu yang mana ada listriknya. Nah, ini kan ada listriknya teman-teman ya. Bisa kita lihat untuk taspennya menyala. Berarti kita tinggal yang satunya kita cek dan stekernya kita balik seperti ini teman-teman. Nah, kita balik seperti ini dan kabel yang satunya kita cek harus ada listriknya juga. Nah, bisa kelihatan ini berarti menandakan kabelnya masih bagus atau tidak putus ya. Oke, cara pengecekannya cukup seperti itu. Mudah-mudahan paham ya. Kalau misalkan kabelnya putus atau di jalur setrika itu kebanyakan kabel juga ada yang putus ya. Jadi tinggal diganti saja. Nah, untuk penghangatnya atau elemennya tidak hangat ya. Nah, lalu kita bongkar di bagian casing selanjutnya. Untuk bagian kabel-kabelnya juga kita lepaskan. Dan ingat ya teman-teman ya, kalau misalkan nanti tidak paham, sebelum dibongkar usahakan setiap kabel difoto ya. Kalau nggak pengen ribet lagi, jalurnya kemana, sebelum dibongkar nanti difoto, itu lebih mudah ya untuk mengembalikan seperti awal nanti pemasangan semula. Bagian bawahnya ini agak susah ya, kelihatannya ada yang meleleh sih di dalamnya ya. Oke, ini bagian lampu indikator. Kita lepaskan saja bagian sini ya, karena untuk lampu indikatornya ini agak mengganggu ya. Sebenarnya kalau nggak dipasang nggak apa-apa, lampu indikator sebagai penanda untuk jalurnya masih hidup atau tidak, seperti itu. Nah, selanjutnya di bagian elemen, ini yang elemen ya, ini jalur elemen, dan di bagian satunya juga jalur elemen. Jadi elemen itu ada dua teman-teman jalurnya, kanan dan kiri itu di bagian hampir bodi ya. Ini elemen juga, jalur elemen, ini jalur elemen ya. Dan selanjutnya ini kan jalur elemen ini kan memutar ya. Kita cek menggunakan kabel yang ada aliran listriknya. Nah, ini sebagai contoh ya teman-teman ya, nanti bisa dicek seperti ini.
Untuk kabelnya nanti teman-teman siapkan, cari yang ada setrumnya ya. Nah ini kan kabel warna hitam. Bagian steker harus tetap ya nanti teman-teman ya. Ini kabel yang warna hitam. Ya, kabel penjepit yang warna hitam sebagai contoh, ini yang ada listriknya. Nah ini bagian stop kontak saya matikan. Nah ini kan mati ya, nggak ada listriknya lagi. Oke, selanjutnya kita pasang di jalur elemen yang satunya ya. Nah, di jalur elemen kita jepitkan di sini atau di sebelah kiri juga bisa ya. Kita hidupkan. Yang ini harus ada aliran listriknya ya. Ini nggak saya pegang teman-teman. Oke, kita lihat. Ini ada aliran listriknya. Berarti ujung elemen satunya itu harus ada ya. Kalau misalkan nggak ada, berarti menandakan elemennya sudah rusak. Nanti teman-teman bisa bongkar, biasanya kabelnya itu ada yang putus. Kita cek dulu. Nah ini masih normal sebenarnya teman-teman. Kalau di ujung satunya masih menyala ya. Berarti ini kemungkinan di jalur pengatur suhunya. Karena ini tidak ada tegangan listriknya ya. Nah ini akan ada. Ini menuju ke bagian suhu. Oke, ini ada di bagian ujungnya ada, lanjut ke bagian pengatur suhu. Nah, di bagian sini kemungkinan tidak ada ya. Ya, kemungkinan tidak ada. Ini kan tidak ada ya. Tidak ada tegangan yang keluar. Oke. Lanjut kita tes seperti ini. Lanjut saja dipasang di bagian ujung elemen ya. Atau dari jalur steker. Jadi teman-teman bisa gunakan steker bawaannya ya. Nanti dipasang satu ke sebelah kanan, satu ke sebelah kiri di jalur elemen tanpa melewati bagian pengatur suhu ya. Ini untuk pengecekan elemen yang lebih praktis atau masih menyala atau tidak ya. Jadi dicek seperti ini, tinggalkan sebentar saja, nggak usah lama-lama. Lalu cek di bagian bawahnya, usahakan stekernya nanti dilepas ya. Ini sudah hangat teman-teman, berarti elemennya ini masih bagus ya. Jadi pengecekannya cukup dihidupkan sebentar saja, lalu diraba. Nah ini kan kita hidupkan sebentar. Oke, tunggu, kita matikan. Dan kita cek bagian elemennya panas atau tidak, atau hangat atau tidak. Kalau hangat seperti ini hangat teman-teman. Berarti ini menandakan elemennya masih bagus. Oke. Kalau misalkan nggak ada stop kontaknya, nanti teman-teman bisa lepas seperti itu ya untuk stekernya ya. Nah ini hangat teman-teman. Jadi untuk elemennya masih bagus. Oke, lanjut di bagian pengatur suhunya. Kita akan coba perbaiki atau kita akan lepaskan ya. Karena ini kemungkinan di bagian pengatur suhunya kurang beres. Dan untuk memastikan di mana kerusakannya, kita pasang di ujung jalur suhu atau pemanas ya. Pengatur panasnya, deng. Nah, kalau di sini ada listriknya, bisa kita lihat ini jalur hitam kan tadi ada listriknya. Di sini seharusnya nggak ada teman-teman, itu baru normal ya. Karena ini ada, kita telusuri teman-teman. Nah di sini kan nggak ada ya. Oke, di sini nggak ada. Berarti kemungkinan di bagian sini atau area sini ya yang kurang beres. Sedangkan di bagian sini ada teman-teman. Oke, ini di bagian pengatur pemanasnya, berarti kurang beres ya. Dan untuk selanjutnya di bagian bawah dari penghubung atau pengatur suhunya, temperatur panas, kalau misalkan kelebihan panasnya itu akan putus sendiri ya. Jadi di bagian sini kalau saya perhatikan itu kotor teman-teman. Nah akan saya coba bersihkan dulu ya. Nanti teman-teman bisa gunakan ramplas atau apa. Nah ini coba saya gunakan obeng saja ya untuk membersihkan keraknya. Jadi kalau lebih bagusnya itu gunakan ramplas ya. Oke, kan saya bersihkan seperti ini.
Dan selanjutnya bisa kita lihat untuk bagian pemutar atau pengatur suhunya. Nah, bisa kita lihat itu goyangnya dan tempelannya itu sudah bagus kembali ya. Oke, kita putar seperti ini, usahakan menempel seperti itu ya. Nah, ini sudah normal teman-teman. Untuk selanjutnya kita akan pasang ulang. Ingat, yang kalau nggak paham tadi difoto usahakan ya. Untuk pemasangan pelepasan kabelnya difoto, jadi jalurnya nggak bingung. Nah, ini untuk bagian lampu indikatornya saya ambil setelah pengatur suhunya ya, atau di sebelah kiri. Jadi untuk pemasangannya bebas. Dan lampu indikator kabelnya ada 2 ya. Dan untuk yang satunya nanti saya kasih di bagian jalur dari steker. Jadi teman-teman usahakan jangan lupa ya difoto untuk bagian kabel-kabelnya ya, sebelum dilepaskan, atau bisa di video supaya nggak lupa ya. Kalau misalkan nanti lupa bisa lihat video ulangnya. Oke, supaya tidak terlalu lama akan saya skip dulu untuk videonya. Nah, untuk selanjutnya kita langsung pasangkan steker ke colokan listrik dan kita hidupkan. Ini kan tidak menyala teman-teman ya. Jadi kita atur dulu di bagian pengatur suhunya. Nah, kita gunakan yang ada pengamannya ya, tang yang ada pengamannya. Nah, ini kan keadaan full tidak menyala. Kita matikan dan kita kosongkan di bagian pengatur suhu atau diminimalkan ya, di min. Ini kan maksimal ini ya, tapi lampu indikator tidak menyala dan kita pegang bagian bawah itu tidak ada panas-panasnya sama sekali. Untuk selanjutnya teman-teman nggak usah khawatir, siapkan obeng min yang kecil. Nah, ini kan pengatur suhunya ya, jadi kita minkan dulu sebelum diatur ya, diminkan dulu paling kecil. Ini kan maksimal ya, kalau diputar ke kanan seperti ini kita hidupkan. Nah, itu kan menyala ya, lampu indikatornya menyala dalam keadaan maksimal. Jadi kita putar ke bagian minimal. Oke, kita minimalkan seminimal mungkin sampai mentok. Nah, untuk bagian pengatur suhunya kita lepaskan dan kita putar ke bagian kiri ya. Kalau kita perhatikan di bagian tengahnya itu ada obeng min ya. Nah, selanjutnya di bagian ini pengaturnya, karena tadi kan terlalu mentengah ya, baru menyala. Jadi kita putar ke bagian kiri sampai lampu indikator menyala. Ingat, steker dalam keadaan on dan harus hati-hati ya teman-teman ya. Nah, kalau sudah menyala seperti ini, kita putar ke kanan sedikit saja ya untuk pengaturannya ya. Oke, kita pentokkan lagi. Nah, ini lampu sudah mati ya. Diputar ke kanan sedikit, mati. Nah, ini kan mati. Jadinya kita putar bagian pengatur suhunya. Nah, ini dalam keadaan min pengatur suhunya ya. Nah, kita pasang untuk pengatur suhunya untuk memastikan. Jadi ini steker masih keadaan tercolok dengan listrik. Oke, dirasa sudah normal. Ini sudah diputar sedikit saja, lampu indikator menyala. Lanjut kita pasang ulang.
Oke, setelah semua terpasang, jadi kita langsung gunakan setrika ini. Nah, ini dalam keadaan menyala. Kita matikan sedikit. Kita putar sedikit, lampu indikator sudah menyala. Jadi ini sudah normal kembali teman-teman ya. Nah, ini karena suhunya cuma sedikit, jadi otomatis akan mati dengan sendirinya ya. Suhunya karena di minimal. Oke, ini minimal sekali. Nah, untuk selanjutnya kita akan tes menggunakan grebus. Bahwasanya untuk setrika ini sudah siap digunakan ya. Ini bagian grebusnya itu keras seperti gula pasir atau semacam yang lainnya ya. Nah, kalau dipanaskan itu maka akan mencair. Nah, ini sudah meleleh teman-teman. Kita geser seperti ini. Nah, ini meleleh ya. Nah, kalau kita dekatkan lagi bagian kameranya, nah jadi kurang lebih seperti ini. Ini benda keras atau semacam gula pasir untuk pengetesan. Untuk setrikanya ini sudah siap digunakan kembali. Oke, bisa dilihat untuk lampu indikatornya menyala dan bagian setrikanya sudah semakin panas. Nah, oke, sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat ya. Mohon maaf atas segala kekurangan saya, dan apabila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Jika suka dengan video ini, bantu tekan tombol like dan subscribe-nya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan semoga bermanfaat. Ini bagian otomatis ketika suhu sudah mencapai panasnya, maka otomatis akan mati dengan sendirinya ya. Ini dalam keadaan panas sekali. Oke, normal sudah. Dan bagian lampu indikator mati karena suhu sudah memenuhi yang kita atur. Nanti kalau agak dingin lagi, lampu indikatornya bisa menyala kembali ya. Nah, oke, bisa terlihat itu bagian lampu indikatornya menyala dan bisa dikatakan ini sudah normal kembali ya.